malam teman-teman. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di obrolan santai kita sore ini. Memang di luar jadwal ya, ini memang penggeraknya tetap masih sama, ngobrol santai lah ya. Dan tema kita malam ini adalah nama baru ibu kota negara kita, Republik Indonesia yang baru. Baik, yang akan banyak cerita nanti ada Pak Deddy Mahardi di sini. Silakan open mic dan sapa teman-teman yang sudah hadir, Pak Deddy. Ya, selamat malam Mbak Ria, terima kasih. Selamat malam Pak Deddy. Ya, ada Pak Ahmad ya, Pak Tautoli, Pak Luki, Mbak Rebecca, Mbak Riziki, siapa lagi, banyak sekali ya, udah mulai banyak, alhamdulillah ya. Pertama saya sampaikan salam NKRI ya. Mari kita yang waras ini, seperti kata guru bangsa, terus selalu bersuara untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kebenaran tidak dikuasai oleh kelompok yang malah tidak waras. Jadi pemutarbalikan logika ya, seperti tulisan saya kemarin. Saya kemarin sempat nulis bahwa pembodohan bangsa ini dimulai dengan memutarbalikkan logika. Itu saya ambil dari filosofi teknik digital serta berbagai macam teori agama segala. Jadi tidak ujuk-ujuk saya katakan bahwa pemutarbalikan fakta adalah awal dari pembodohan, tapi saya punya dasar gitu. Nah, kali ini kita bicara tentang usulan nama baru ibu kota ditambah dengan Jaya. Ya. Tadi saya baca di berita sudah diketok palu, jadi Mbak Ria hari ini ya diketok palunya di DPR, RUU ibu kota negara itu menjadi undang-undang. Ya. Ya, hari inilah mulai, makanya daripada besok-besok sudah basi, kita bahas hari ini. Ya, ini baru bukaan aja udah anget nih bahasanya. Betul. Oke, Pak Deddy, ada 80 nama yang ditawarkan ya, yang disodorkan ke Pak Presiden gitu ya. Ada Negara Jaya, Nusantara Jaya, terus kemudian ada Nusa Karya, ada Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Warnapura, dan saya rasa nama-nama itu sebetulnya semuanya itu pasti mengandung filosofi tertentu gitu ya. Nah, kemudian Pak Jokowi ternyata memilih kata yang sangat sederhana, Nusantara. Tetapi memang maknanya tidak sesederhana yang kita bicarakan begitu ya. Kelihatannya katanya hanya semacam aja Nusantara begitu ya. Tapi pasti ada nilai-nilai filosofis yang yang menyertai kata tersebut begitu. Nah, sempat rame bahwa kata Nusantara itu Java sentris begitu Pak Deddy. Nah, kira-kira Pak Deddy ada ini nggak? Ada cerita nggak? Kenapa kok harus nama itu gitu? Ya, saya juga sebenarnya tidak terlalu langsung pede saja mengusulkan sesuatu ya. Saya diskusikan dulu hal ini dengan guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, Nusantara itu kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, ya sebagai penulis saya sering lihat kamus ya, agar tidak salah nulis buku. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, Nusantara itu artinya adalah seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu juga bisa kita lihat dari lagu-lagu Nusantaranya Kus Plus, Nusantaranya karya almarhumnya Arianto yang dipopulerkan oleh Jamal Mirdad. Itu kan menggambarkan Nusantara itu adalah keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga kalau itu dijadikan sebagai nama kota, saya khawatir nanti terjadi rancu atau duplikasi, atau malah mengkerdilkan makna Nusantara yang begitu luas dan begitu indah gitu. Nah, kalau kita lihat dari penamaan Taman Mini Indonesia Indah, kita belajar di situ ya. Taman Mini itu Indonesia Indah itu kan sebenarnya bukan taman yang mini, tapi taman yang menjadi miniatur Indonesia. Makanya Taman Mini Indonesia Indah. Lalu indahnya itu juga merupakan menyiratkan keindahan Nusantara ini gitu. Jadi belajar dari situ, saya punya usulan agar ditambahkan kata Jaya. Saya tidak ingin seperti dosen Universitas Balikpapan yang langsung menukar menjadi
paku negara ya. Saya nggak berani. Saya cuma bisa menambahkan kata gitu. Nah, Tetapi ini Pak Deddy, apa namanya, kata Nusantara Jaya itu ternyata juga satu yang diusulkan begitu. Nah, kira-kira kenapa Pak Deddy juga apa namanya, cenderung gimana ya, punya kecenderungan bahwa kata Nusantara Jaya ini lebih pas daripada hanya sepotong kata Nusantara gitu? iya. Berapa alasan? Saya pun tulis 8 alasan ya yang disampaikan Buya kepada Pak Presiden lewat Mensesnek tadi pagi. Sudah direspon juga oleh Pak Menteri, mudah-mudahan sudah dibaca juga oleh Pak Presiden. Jadi alasan saya memakai Nusantara Jaya itu adalah kota Nusantara Jaya itu nanti ibu kota itu merupakan pusat pengendalian, pusat perencanaan, pusat pembicaraan untuk menjayakan seluruh Nusantara ini. Jadi ada filosofinya yang saya buat. Ada 8 ya. Terus Nusantara Jaya itu juga saya artikan bahwa di eranya Pak Jokowi inilah hampir seluruh pelosok negeri ini merasakan kemerdekaan negeri ini. Ya. Kalau dulu sebelum eranya Pak Jokowi, Mbak, ya saya kebetulan sering keliling Nusantara gitu ya. Itu saudara kita yang di daerah-daerah itu di pelosok itu seperti belum merdeka gitu. Apalagi di perbatasan kan. Ada teman saudara kita di perbatasan itu kadang-kadang untuk belanja dia lebih dekat kepada negara yang lain begitu ya, yang perbatasan ya. Alat tukarnya juga kadang-kadang sampai menggunakan alat tukar negara lain. Terus yang kedua, alasan filosofi saya adalah alasan siklus 7 abad ya. Kalau kita baca sejarah itu kerajaan Sriwijaya itu jaya pada abad ke-7. Lalu kerajaan Majapahit itu jaya pada abad ke-14. Kita berharap pada abad ke-21 ini Indonesia ini juga jaya dan dikendalikan dari ibu kota Nusantara Jaya gitu. Jadi banyak yang saya tulis di sini. Lalu di eranya Pak Jokowi juga bahwa seluruh Nusantara ini merasakan makna kemerdekaan dengan pembangunan infrastruktur sehingga memudahkan pengiriman barang ya, memurahkan barang-barang yang dulunya sangat mahal gitu ya. Jadi banyak sekali makna yang tersimpan jika kita pakai Nusantara Jaya gitu. Sebetulnya kalau kita ingat ini ya Pak, kata Nusantara itu selalu kita terhubung pada peristiwa Sumpah Palapanya Gajah Mada begitu ya. Betul. Itu sebetulnya apakah ada relevansi atau mungkin ada roh yang memang kita mau ambil dari peristiwa Sumpah Palapa itu dalam penamaan kota yang baru ini? Ya, bisa jadi oleh pengusulnya. Saya tadi baca di Twitternya Profesor Jimli Asidiki, beliau nulis itu usulan beliau gitu loh. Nulis, alhamdulillah usulan saya Nusantara menjadi ditetapkan oleh Pak Jokowi jadi nama ibu kota. Tapi ya terlepas dari usulan Pak Profesor Jimli itu, saya belum baca alasan filosofisnya segala. Tapi saya berpegang kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mindset yang ada di benak seluruh rakyat Indonesia bahwa Nusantara itu adalah wilayah keseluruhan Indonesia. Jadi apabila nanti ada warga negara kita yang di Amerika, di Australia ingin ke ibu kota negara, lalu ditanya Anda mau kemana? Ke Nusantara. Ya persepsi pendengar bisa beranggapan ke Nusantara itu bukan ke sebuah kota, tapi ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi dia keliling Indonesia gitu. Ya. Jadi penanda aja ya kalau misalkan kita menambahkan satu kata Jaya begitu ya, menandakan bahwa itu satu lokasi yang sekarang sedang ditempati oleh ibu kota baru gitu ya Pak. Iya betul. Sebenarnya bisa juga ditambahkan dengan raya. Cuma kalau ditambahkan dengan raya, saya tidak punya alasan filosofis kenapa ditambahkan dengan raya gitu. Kalau Jaya ya kita punya alasan-alasan gitu. Kayak tetangga kita kan juga ini ya Pak ya, KL itu kan sekarang juga ada second ininya di Putrajaya begitu ya, ibu kota barunya di Putrajaya. Kayaknya kan juga nyaman-nyaman aja disebutnya begitu ya. Betul. Kalau Lumpur sekarang menjadi kota bisnis saja kan seperti New York kan. Lalu ibu kotanya dia Putrajaya gitu. Pemerintah ada di Putrajaya. Harapannya nanti akan juga seperti itu ya. Ya. Nah Pak, ada yang
ini memang ada ini ya, apa namanya, kontroversi, bukan kontroversi ya, sebenarnya ada pendapat yang berbeda begitu ya. Apakah kata Nusantara atau Nusantara Jaya ini Java sentris, atau memang sebenarnya punya cermin yang luas dari Nusantara itu sendiri gitu. Jadi maksud saya gini, apa benar sih kata-kata itu sebetulnya lebih mencerminkan budaya Jawa gitu kan? Karena yang bicara seperti itu juga mengaku dirinya sejarawan loh Pak. Itu saya juga, ini sejarawan bener apa enggak gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalkan dari sisi bahasa gitu ya, bener nggak sih itu nuansa Jawanya yang terasa gitu? Ya enggak sama sekali lah. Justru saya lihat itu nasionalis sekali. Karena waktu kerajaan Sriwijaya Jaya ya, para pendiri dan para raja itu juga bicara Nusantara gitu. Walaupun wilayah Nusantara waktu itu lebih luas dari wilayah Indonesia sekarang gitu. Begitu juga kalau kita simak lagu-lagu Koes Plus dan lagu-lagunya karya Arianto, ya Nusantara itu menggambarkan seluruh Indonesia, bukan Jawa sentris gitu. Itu mungkin karena ini apa namanya dihubungkan dengan kerajaan Majapahit Pak. Ya, jangan hanya lihat Majapahit dong, lihat Sriwijaya juga. Kan kerajaan yang jaya di negeri ini ada dua, Sriwijaya dan Majapahit gitu. Majapahit Betul. di Palembang kan gitu, pusatnya. Ya. Oke, apa? Kira-kira Pak, mungkin ini dari sisi penamaan begitu ya. Apakah nama ini nantinya, saya kan ini ya, apa asas kelokalannya itu loh ya. Kalau misalnya kita melihatnya dari luar nih masalahnya, bukan dari penduduk lokal di situ gitu ya. Kira-kira kalau misalkan menggunakan kata itu familiar nggak sih di masyarakat di Pasir gitu ya, di lokasi di mana ibu kota negara akan dibangun gitu? Ya, namanya kota itu baru ya, tergantung ininya kan seberapa besar kemegahannya, manfaatnya buat masyarakat ya. Itu ya nanti akan melekat dengan sendirinya gitu. Kalau ibu kota itu nanti justru mempersulit ya, menjadikan masyarakat di sekelilingnya tidak mendapat nilai value di situ, ya mungkin masyarakat tidak peduli gitu loh. Ya seperti juga barang kan dulu JNE, siapa yang ngerti itu JNE, tapi begitu pelayanannya bagus ya orang tahu itu jasa pelayanan gitu, pengiriman barang gitu. Saya pikir ibu kota juga akan seperti itu kan. Jadi sebetulnya soal penamaan ini nggak terlalu punya persoalan substantif ya Pak ya? Ya betul. Cuma kalau sampai penamaan itu salah kan nanti saya khawatirnya mengecilkan arti kata Nusantara yang sebenarnya itu seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi saya belajar juga dari penamaan Taman Mini itu Mbak Ria. Ya. Sebenarnya cakupannya sebenarnya harusnya luas gitu ya. Tetapi kalau misalkan hanya digunakan untuk menamai satu wilayah yang tidak terlalu besar, hanya ibu kota saja, mungkin agak mendowngrade ininya ya. Nama besarnya Nusantara maksudnya seperti itu kira-kira. Oke. Wah teman-teman, karena ini diskusinya santai aja sih ya, nggak seperti diskusi yang biasanya. Kita nggak ada narasumber yang khusus ya, spesifik ya, hanya Pak Deddy saja, karena Pak Deddy punya andil untuk mengusulkan nama juga. Jadi sebenarnya pengen bercerita. Kira-kira kalau teman-teman ada pendapat atau misalkan masukan atau pertanyaan, silakan kita diskusi aja santai gitu ya. Untuk yang pengen menyampaikan usulan, pendapat, atau mungkin penilaian atau apa begitu ya undang-undang mengenai nama baru Ibu Kota Negara Indonesia ini, silahkan raise hand atau open mic ya. Oke, Bang Siahaan, silahkan. Abang Tautoli sudah, silahkan open mic. Mic-nya udah saya kasih ya. Dinyalain dulu, masih merah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya ini di Papua, jadi 2 jam jaraknya kita selisih di wilayah Papua Barat ya. Saya di Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Jadi kalau yang di Jakarta mungkin sekarang masih jam 7:20 ya.
Ya, Iya, betul sekali. jadi kalau kata Nusantara yang disampaikan Pak Dedi tadi, saya sependapat. Jadi jauh sebelum kata Nusantara itu ada disampaikan Jokowi, kami di Papua Barat ini, jadi ada ikatan-ikatan keluarga Toraja, ikatan keluarga Sulawesi Selatan, ikatan keluarga Batak, ikatan keluarga Madura, Jawa, ikatan keluarga Tomohon gitu, Manado. Itu kami kalau misalnya ada suatu acara seperti pawai atau apa, itu mengundangnya itu pakai kata Nusantara, para ketua-ketua keluarga ikatan Nusantara begitu. Jadi kata Nusantara tuh di Papua Barat jauh. Di Papua dan Papua Barat itu jauh sebelum yang kata Nusantara disampaikan Pak Jokowi. Jadi kalau di sini, saya sudah 13 tahun di sini. Jadi kalau kita ada acara pawai, acara kebudayaan, pawai budaya, itu nanti undangannya itu disampaikan di depan mic, itu pemimpin bupati atau gubernur nyampaikan gitu, para ketua ikatan Nusantara, itu bahasanya disampaikan. Jadi saya sependapat sekali apa yang disampaikan. Mungkin yang sampaikan Pak Dedi tadi, saya sependapat ada kata Jaya, karena Nusantara kan jadi jatuhnya kan kita seluruh dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau sudah mengatakan Jaya berarti itu adalah ibu kota kita yang di Kalimantan nantinya, kan begitu. Jadi lebih spesifik. Kalau Nusantara tuh ya seperti dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi kalau sudah pakai Jaya, yang seperti Pak Dedi sampaikan tadi, seandainya ada dari Australia atau dari Jerman atau dari Belanda mau datang ke Indonesia, Nusantara. Kalau Nusantara berarti di mana nih kan gitu. Artinya itu bisa Bali, bisa Jakarta, bisa Palembang, bisa. Tapi kalau Nusantara, oh ya itu ibu kota Indonesia. Jadi kalau kita mendengar kata Nusantara, pasti orang tahu itu Indonesia gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Aku mau tanya dulu. Apa sebagai orang yang tinggal jauh nih dari homeland ya, mendengar atau menggunakan istilah Nusantara, aduh kayaknya ada gangguan sinyal dia. Mendengar atau menggunakan istilah Nusantara itu rasanya gimana sih, Bang? Ya, ngilang beliau. Wah, nampaknya ada gangguan sinyal ya, Bang Tautoli ya. Mungkin ada yang lain yang ingin. Wah, ini dia nih muncul lagi. Abang tadi dengar suara saya nggak? Aduh, ya tadi dengar suara saya. Dengar. Nah, sebagai orang yang jauh dari tanah air nih, maksudnya dari daerah asal. Ketika kita ada di daerah yang jauh dari daerah asal kita, rasanya gimana sih, Bang? Nah, jadi begini, saya kebetulan aslinya kan orang Batak nih ya. Jadi aslinya saya orang Batak. Jadi kan kebetulan memang bukan lahir di tanah Batak gitu, tapi lahir di Jambi. Saya juga Jambi, saya pernah ke Lampung, pernah di Yogyakarta, pernah di Surabaya, Sorong, dan sekarang terakhir saya di Manokwari, kan begitu. Jadi mendengar kata Nusantara itu sepertinya kalau saya merasa di Papua, saya merasa ini Indonesia masih begitu loh, begitu. Jadi bukan arti Nusantara itu Jawa gitu, tidak. Nusantara itu ya Indonesia. Sama seperti teman-teman saya yang dari timur, seperti dari Kupang ya. Itu mereka kan juga pakai kata-kata Nusa juga, Nusa Penida, untuk kumpulan daripada pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. Jadi kumpulan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur itu Nusa Penida namanya gitu. Mereka sebut gitu. Nusantara itu bukan hal yang aneh bagi kami yang di Papua Barat. Justru karena kata Nusantara itulah kami ingat bahwa kami masih di Indonesia begitu loh. Walaupun orang menganggap bahwa Papua Barat ini kan dari segi sukunya kan berbeda dengan Sumatera Melayu, ini kan Melanesia kan begitu toh. Tapi karena kata Nusantara tadi itu meyakinkan kami masih di Indonesia begitu loh. Kira-kira seperti itu.
Jadi saya itu ini apa namanya, karena ada apa namanya sejarawan, ngakunya sejarawan sih, yang mengatakan bahwa itu Java sentris. Saya kemudian membayangkan kira-kira penduduk lokal nanti mendengarkan kata Nusantara itu merasa gimana sih gitu. Tapi dari jawaban abang ini saya sudah bisa membayangkan kayaknya mereka juga bakalan bangga nih ya kalau menggunakan kata Nusantara Jaya untuk daerah di mana ibu kota baru nanti akan ada, begitu ya. Oke, abang sudah live ya? Oh, udah ini ya, udah turun jadi pendengar. Silakan Mas. Halo, selamat Mas malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Iya, dari Mas Wahab nih, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Ya. Halo. Kalau kami di Papua jelas kami bangga gitu. Kami senang dengan kata Nusantara itu. Karena kami memang dari dulu setiap ada budaya atau acara pawai budaya itu memang kata-kata Nusantara itu selalu disebut kepada ketua-ketua kerukunan Nusantara, begitu itu bahasa selalu disebut begitu. Oke Bang, thank you. Saya sudah bisa merasakan feel-nya gimana gitu ya. Kalau misalkan kita, saya ini orang Jawa gitu, saya juga tidak merasa bahwa itu otot gitu. Oke, maaf ya, orang di gimana pendapatnya? Ya pasti berkelahar kan? Ya, selamat malam nih Mbak, Mbak host ya. Dari Kalimantan Timur, Samarinda Mbak. Ya, silakan. Halo. Iya, sedikit menanggapi masalah. Halo, dengar nggak nih? Ya, clear banget. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi menanggapi masalah Nusantara, sebetulnya bagi kami di Kalimantan Timur itu apa sih arti nama itu ya? Tidak begitu tidak spesifik sekali. Yang penting keberadaan IKN itu sendiri. Saya sebagai salah satu penggagas ide dari saya dari Universitas Mula Warman Mbak ya, jadi salah satu penggagas ide IKN tadi itu. Yang perlu dibicarakan barangkali ini bukan hanya nama saja Nusantara ya, tapi efek negatifnya itu yang perlu diangkatnya di sini nih. Kalau efek positif itu sudah pasti kan dari naskah. Setuju dengan penggunaan kata nama Nusantara untuk menjadi nama kota baru, ibu kota baru kita. Kita setuju aja kalau itu tiga pandangan sejarawan yang memang ya sedikit banyak itu diusulkan pertama kali. Jadi kalau kita draft RUU IKN itu kan masih dikasih titik-titik tuh awal akan disebut apa titik-titik. Perkotaan itu tidak ada rumah-rumah rumah-rumah warga itu nggak ada semua. Rumah hunian. Bang Didi belakangan ya melambai-lambai. Saya belum fokus mendengarkan, ternyata udahan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Siapa lagi ya? Kayaknya kita udah semua sepakat ya. Ntar saya kasih lagi. Oh, Bang Adipati masuk lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Masih lumayan miskin. Bicara nggak mau bicara. Oke, kayaknya Iya, hujan di mana-mana, jadi sinyalnya lagi pada ngilang. Mas Ari, aduh aku sebenarnya juga pengen. Pak Mahfud MD itu Pak D nelpon Buya dan 5 menit habis itu Buya WA saya. Jadi semua hal-hal yang di atas itu insya Allah saya cukup yakin lah kalau Buya belum bisa. Ini saya juga lagi serah-serah juga sih ya. bunan inti rakyat ya itu program diambil Nusantara. Sebenarnya saya juga pengen mendengarkan, tapi Mas Ari tolong deh kalau misalkan masih dengar saya, cari posisi yang lebih bagus ya. Saya juga pengen dengar alasan kenapa kenapa dipilih Putrajaya gitu ya.
Oke, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain yang mungkin ingin menyampaikan pendapat atau mungkin ada cerita gitu ya, ada cerita yang berkaitan dengan nama-nama ini. Nih, Mas Ari udah ini nih, udah gabung lagi nih, Mas Ari. Ya, ternyata belum, belum bisa. Ini saya juga lagi serak-serak juga sih ya. Oke, sebetulnya kita sudah punya kesepakatan bahwa penamaan Nusantara itu sudah sesuatu yang bisa dikatakan nyaris sempurna ya. Jadi artinya bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, terhadap wilayah kita, begitu ya. Ini ada Teh Rani nih. Teh Rani harus bicara, saya undang untuk berbicara. Ini bosnya GMP nggak mau bicara, awas aja gitu. Teteh, udah dengar suara saya belum, Teh? Belum ya. Jadi sebenarnya kata Nusantara tadi ya, seperti yang diceritakan teman-teman itu memang mengundang atau menghadirkan rasa inilah negeriku, inilah kecintaanku pada negara seperti ini begitu ya. Tapi harapannya Teh dipanggil-panggil dari tadi nggak nyambung ya? Iya, sempet kelempar kok. Sinyalnya tuh hujan juga di situ. Selamat malam semua. Kalau buat saya istilah Nusantara itu sudah tepat. Jangan terlalu a priori lah, misalkan bilang Jawa sentris lah, ini itulah. Lihat aja lah niat baik pemerintah sampai memindahkan ibu kota itu kan tujuannya buat pemerataan pembangunan. Itu saja buat saya. Mau ditambah misalkan Nusantara Jaya atau Nusantara Raya atau Nusantara doang pun saya setuju. Sudah begitu saja. Terima kasih. Selamat malam. Jadi kalau punya bos kayak begini enak ya. Pokoknya setuju aja gitu ya. Mas Ari tadi mau bicara, belum dilanjutkan loh. Udah gabung lagi belum sih? Udah dengar suara saya? Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapat. Ya, Pak Dedi silakan. Ya. Saya tambahin Mbak Arya. Jadi Putrajaya itu bukan nama lain dari Kuala Lumpur Mbak Arya. Sudah pernah diundang bedah buku oleh Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Jadi Putrajaya itu adalah suatu daerah di luar Kuala Lumpur gitu. Iya, memang betul. Pusat pemerintahannya gitu. Nah tadi juga ada yang WA saya dari seorang tokoh nasional juga gitu ya, yang mengatakan kenapa nggak diambil Nusantara Jaya, karena konon katanya Pak D tidak mau seolah kita mencontoh Malaysia. Padahal tidak begitu juga, karena Malaysia itu lebih suka juga mencontoh Indonesia gitu ya. Salah satunya program hebatnya Pak Soeharto, PIR itu perkebunan inti rakyat ya, itu program hebatnya Orde Baru yang justru sukses diimplementasikan di Malaysia. Tapi Malaysia nggak malu-malu mengatakan bahwa itu programnya Pak Soeharto gitu. Jadi menurut saya sih ya nggak usah malu lah kita gunakan Nusantara Jaya seolah meniru Putrajaya gitu. Itu dari saya.